Jadi ceritanya kali ini gue mau unboxing salah satu keluarga dari Samsung. Jadi kayaknya bakal ada komentar lagi nih, kok unboxing dulu sih mbak. Jadi kebetulan banyak buat yang komentar untuk nge-unboxing salah satu seri J Pro maksudnya ya. Jadi kalau kemarin kan tahun kemarin kita pernah unboxing seri J Prime. Nah kali ini nih kebetulan budgetnya pas dan barangnya ada, gue mau unboxing secara seri J5 Pro. Mau tahu kayak apa handphonenya, apa sih dibandingin bedanya tuh sama si J5 Prime ataupun seri J Prime itu? Mau tahu kayak apa barangnya? Check this out. Terus halo guys, ketemu lagi. Oke, jadi siapa di antara kalian yang udah ngebet banget sama si seri J5 Pro ini? Seri J Pro ini. Oke, jadi kebetulan nih pas banget dapet barangnya ya kan, sebelum rilis resmi di Indonesia. Sebenarnya udah rilis sih, cuman sebelum launching gitu ya. Jadi ini adalah box daripada J5 Pro. Ini lumayan full color banget, gue suka, demen banget sama warna birunya dibandingin seri-seri J ataupun seri A sebelumnya yang cuman putih polos gitu doang. Nah kali ini nih di atasnya tuh secara kayak sinyal Max yang Samsung banget ya, yang baru banget rilis fiturnya gitu ya. Terus ini secara udah jelas banget, nanti ketika lo dapet beli handphone ya lo akan dapet free jelly case. Terus ini seri J, cuma kalau sepintas dari boxnya kayak mirip seri A ya, cuman kita nggak tahu kayak apa. Ini ada tulisan warna J5 Pro yang rada glossy gitu. Oke, ini full HD video kamera, jadi kemungkinan dia bisa ngerekam hingga 1080 pixel. Terus ini bisa apa nih, hemat kuota. Jadi si J5 Pro ini dia tuh punya seri warnanya itu pink, warna blue, dan warna gold, juga warna black. Haha, gue rasa kalau warna black bakal mirip banget nih sama si J5 Prime mungkin ya. Dari sisi box belakang ternyata untuk bodinya tuh full metal ya kan. Terus internal memori 32 GB, kamera depan dan belakang 13 megapiksel plus dapat fingerprint juga. Udah 4G, terus apalagi sih ya gitu deh pokoknya. Wih, dapat internetan 12 GB. Apa nih? Promo brand lain nanti mungkin. Oke, sebelum pada komentar kelamaan tentang unboxingnya nih, jadi langsung aja kita buka untuk boxnya nih guys. Oh ya, gue beli handphone ini itu dengan harga sekitar 36 gitu ya. Gue belum tahu harga resminya itu berapa. Oke, langsung aja kita buka untuk si handphonenya. Caranya gimana? Oh gini. Oh ini tuh, jadi kalau gue lihat di reviewer luar tuh, jadi emang warnanya tuh box begini doang. Tapi entah kenapa di Indonesia tuh pas ada kayak gini nih, kayak cover gitu. Nah ini dapat soft case juga. Oh jadi sebenarnya kalau di seri luar sih emang begini doang sih boxnya nih. Berhubung di Indonesia dapat free soft case, tapi ininya juga kayak apa ya, kayak cover gitu, dan ini sih lumayan menjual loh covernya loh. Apa jangan-jangan karena ini nih harga udah jadi naik 1 juta ya, jadi ini soft case nya tuh beneran banget sih, Samsung ngasih soft case. Wow, warnanya lucu, bentuknya kalau warnanya sih kayak dapet soft case yang lumayan anti mainstream banget. Ini jarang banget yang dapat soft case kayak gini modelnya ya. Oke. Wow, udah kelihatan sih warnanya blue gitu. Iya, hai. Wow, gue pikir warnanya akan gonjreng ya, tapi ini lebih soft sih birunya. Ini dia handphone ya. Ini dia handphone ya. Kita taruh dulu. Ini apa? Taruh dulu deh, taruh dulu. Biar tahu penasaran. Saya juga penasaran nih benernya. Ya ini dapat seperti biasa, dapat stiker email. Akan dapat surat cinta dari Samsung seperti biasa ya guys. Ini panduan singkat dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Kalian juga akan dapat earphone-nya ya. Ini sih earphone-nya biasa baik gitu ya, biasa aja sih. Ya udah, ntar kita buka lah, nggak usah dibuka lah ya, tau lah earphone gitu ya, daripada kelamaan videonya. Oke, jadi uniknya sih kabelnya itu masih micro USB biasa. Terus lo akan dapetin kepala charger dengan output sekitar, tunggu aku tak nyentuh dulu, ini 1,5 ampere. Terus kalian akan dapet kutil SIM ejector yang bentukannya nggak ada peningkatan, biasa-biasa aja.
Oke, jadi ketika kalian beli si J5 Pro ini, kalian akan dapetin box yang warna blue-bluenya tuh keren gitu. Terus ada dapet kayak ini, cuman kayak covernya aja sih khusus Indonesia ya, harusnya. Karena di luar juga gue cuma lihat boxnya kayak gini. Terus kalian akan dapet namanya si softcase yang lumayan anti mainstream banget ya kan, gas-gas gitu. Terus juga lumayan rada tebel ya, nggak tipis banget sih. Terus kalian akan dapetin handphonenya yang nanti gue bahas. Ada SIM injector, ada SIM stiker IMEI, juga ada earphone, ada kabel data, terus ada si kepala charger dan juga buku panduan singkat atau gue biasa sebut dengan surat cinta dari Samsung. Oke, mau tahu kayak apa sih handphonenya? Penasaran banget kayak apa handphonenya? Yuk, tonton sampai akhir video. Yuhu, lanjut lagi untuk ngeletek si handphonenya nih guys. Oke, langsung aja kita nih buka nih apa namanya si lapisan plastiknya. Mau didorong apa mau dibuka dari samping? Coba dorong. Yes, bisa. Oh, langsung kepencet powernya. Sial. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Oke, dari sisi handphone belakangnya ini sih nggak tahu kenapa ya. Ini dia bikin garis sinyal tuh kayak rada tebal gitu. Dan ini untuk kamera plus sama flashnya itu dia manis banget, dia nggak berjendol, dia datar gitu sama si body metalnya. Dan ini sih manis gitu kayak kelihatannya tuh ya. Terus ini ada logo Samsung yang emboss gitu. Ini ntar aja dipilih ya, ini lepasnya. Ini juga ada garis sinyal juga di bawahnya. Jadi garis sinyal ada 2 gitu di atas dan di bawah. Yang gue juga nggak ngerti kenapa bentuknya kayak gini, kenapa tebel banget ini, tapi sih dibikin beda aja gitu ya di seri G ini. Terus ini ada tombol speakernya di sini, tombol speaker. Terus ini ada speaker di sini, ada tombol power di sini. Ntar dulu ya ini ya. Terus ini ada tombol kontrol volume. Jadi power di sini, kontrol volume di sini. Atas free, bersih, nggak ada apa-apa, clean, nggak ada apa-apa. Nah di bawahnya ada port USB dan juga ada colokan dari port 3.5 audio untuk cek audio. Oke, jadi ini dia punya 2 slot seperti biasa ya. Jadi biasanya sih kalau yang atas itu dia slotnya cuma SIM 1 gitu ya, SIM 1. Nah yang ini nih biasanya lubang kedua itu dia isinya 2 slot. Kita lihat ya. Oke, jadi handphone ini tuh mampu menampung 3 slot sekaligus, yang satu SIM 1, SIM 2 dan juga berikut micro SD nih guys. Oke, dan ini adalah tampilan utama dari si J5 Pro. Ini gimana? Hai, jadi warna birunya tuh dia doff gitu sih, nggak gonjreng banget ya. Dia lebih soft gitu warnanya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kena cahaya gitu dia akan kayak kelihatan silver sih. Tapi ini sebenarnya originalnya warnanya biru soft gitu deh. Oke, jadi ini handphone punya lebar layar itu 5,2 inch. Untuk resolusinya masih 720 fps. Jadi belum Full HD ya, belum 1080 ya. Terus nah layarnya itu dia Super AMOLED nih cuy. Jadi bagi kalian yang suka gonjreng-gonjreng atau sedikit lebay warnanya gitu kan ya, jadi ini lumayan oke sih untuk warnanya. Tapi nggak tahu kenapa ini gue lihat sih kayak belum setting juga kali ya, kayak rada soft gitu warnanya. Oke, lanjut lagi tadi ngebahas daripada sisi performanya, daripada ikonnya. Jadi uniknya itu si J5 Pro ini dia tuh udah punya apps driver yang nggak lagi titik di tengah gitu ya, nggak menu-menu tengah gitu. Tapi dia tuh lebih kayak si S8, lu tinggal swipe ke atas, swipe ke bawah, kanan, kiri gitu kan modelnya. Jadi si J5 Pro ini punya internal memori itu sekitar 32 GB, yang udah terpakai itu sekitar 7 GB. Sisanya berapa lu hitung sendiri. Terus untuk RAM-nya nih, dia punya RAM itu 3 GB sih harusnya, kita lihat ya. Yes, dia punya RAM itu 3 GB dan udah kepake sekitar 1,3 GB, jadi hampir setengahnya ya guys. Oke, lanjut ke bagian OS nya nih guys. Kita cek ya, harusnya sih dia udah yang terbaru ya. Coba mana sih, nggak kelihatan ini dia. Wadaw, jadi si J5 Pro ini dia tuh udah mengusung OS Nougat nih guys. Wih, update banget ya. Oke, udah kelar ngomongin masalah performanya. Sekarang mau cek untuk bagian seperti biasa nih, kameranya guys.
cuman icip-icip doang sedikit sih. Oke, jadi pilihan untuk daripada fotonya itu seperti biasa ya, dia ada mode otomatis pro, terus ada HDR, dia ini efek-efek biasa ya, sama kayak yang di J5C5 yang kemarin di unboxing. Itu lagi proses review lah ya guys. Oke, jadi seperti yang tadi gue bilang, si J5 Pro ini punya kamera belakang dan kamera depan itu sama, yaitu 13 megapiksel ya. Oke, jadi nggak tahu kenapa Samsung sering banget ya sekarang tuh punya nyamain kamera depan dan kamera belakang. Si J5 Pro ini mampu merekam video hingga 1080 pixel atau sekitar Full HD. Oke, dan ceritanya gue lagi cek untuk kamera depannya, aduh licin amat. Jadi dia punya sama ya, kamera depan tadi gue bilang 13 megapiksel, sisanya hampir sama lah ya. Oke, tadi kan kita udah kepoin masalah si pengaturannya. Jadi si J5 Pro ini nih, dia tuh punya flash, itu nggak berupa screen flash kayak si J5 Prime, tapi dia melainkan punya kayak ini deh, kayak soft slide gitu deh. Jadi bisa coba dulu ya, dicipin dulu ya. Wuih. Oke, sudah dicoba. Matiin dulu si Lumen. Sip. Hasilnya kayak apa nanti kita tampilin di Instagram aja. Oke, secara overall jadi menurut gue sih di handphone kayaknya bakal jadi boom ya di kalangan para pencinta smartphone, karena emang dari kemarin juga banyak banget yang komentar untuk si J5 Pro ini. Pada saat gue beli sekitar 3,6, gue nggak tahu nih harga resminya berapa karena belum rilis, belum launching juga di Indonesia gitu ya. Mungkin udah ada ya di beberapa earphone gitu, tapi mungkin masih pre-order, tapi nggak tahu juga sih. Terus gimana? Ya udahlah, semoga bisa datang di acara launchingnya gitu kalau ada. Oke, sekian dari gue. Gimana menurut kalian tentang nih handphone, tentang sini smartphone, gimana? Yo, secara body, secara tadi speknya worth it nggak sih untuk dibeli gitu kan? Oh iya, walaupun dia punya body mirip sama A5, tapi secara fitur tuh dia ada perbedaan nih. Dia tuh nggak punya sertifikat IP68 yang artinya bisa nyemplung gitu ya guys. Jadi ini cuma sebatas mirip sama bodinya A5, tapi fiturnya nggak selengkap A5. Oke, sekian dari gue. Silahkan komentar kalau kalian punya komentar atau apa gitu tentang nih handphone gitu kan ya. Terus kalian juga bisa follow, bisa subscribe channelnya ya kan. Terus bisa like videonya kalau video ini bermanfaat gitu kan ya. Terus gue mau tahu nih, kira-kira kalian minat gak sih beli nih handphone? Minat gak sih? Mahal nggak? Gimana lah, tergantung budget gitu ya. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa like videonya, share videonya juga kalau misalkan kalian mau mendukung channel ini gitu kan ya. Oke, sekian dari gue, saatnya bilang see you, bye bye.